Siap hormat. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Ibu minta satu orang memimpin kita dalam doa. Saya, Bu. Oke, Sandy silakan. Teman-teman, marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Bagi yang beragama Katolik, ikutilah doa yang saya bawakan. Dalam nama Bapa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria Regina Pacis, doakanlah dan lindungilah kami selalu. Dalam nama Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan KBM, Ibu cek dulu kehadiran kita di pagi hari ini. Kira-kira ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Satu orang. Alasan apa dia? Kamu itu izin ya? Iya. Oke, baik. Kita di mata pelajaran bahasa Indonesia punya ciri khas khusus, yaitu yel-yel tentang apa? Membaca. Masih ingat itu yel-yelnya? Untuk menghangatkan suasana kita pada pagi hari ini, Ibu akan minta 3 orang siswa sukarela saja untuk memimpin kita dengan yel-yel. Baik, siapa yang pertama kira-kira? Saya, Bu. Oke, Fani silakan. Baik, sekarang orang yang kedua lagi. Saya, Lebih Bu. semangat lagi. Oke. Oke. Kalau sudah semangat, sekarang kita mulai dengan pembelajaran. Dan di hadapan kalian, materi kita pada pagi hari ini yaitu mendengarkan sambutan atau khotbah. Dan ada satu istilah lagi, pidato. Ibu mau tanya, kira-kira perbedaan dari 3 istilah ini? Ada sambutan, ada khotbah, ada pidato. Kira-kira perbedaannya bagaimana? Dari Ibu, menurut saya perbedaan antara sambutan dan khotbah itu bahwa sambutan itu merupakan pembicaraan depan umum, namun sifatnya itu kurang resmi, tidak terlalu resmi. Contohnya itu seperti sambutan kepala sekolah di depan murid-murid. Kalau sedangkan pidato itu merupakan pembicaraan depan umum, namun sifatnya itu resmi sekali dan pendengarnya itu mendengarkan dengan serius. Contoh pidato itu seperti pidato presiden ataupun bupati di depan pada saat 17 Agustus. Sedangkan khotbah merupakan pembicaraan depan umum, namun sifatnya itu lebih ke keagamaan ataupun praktek-praktek beribadah ataupun tentang pokok-pokok yang memperkuat iman kita tentang kepercayaan yang kita pegang. Contoh khotbah itu seperti khotbah pater di gereja ataupun haji ustadz di masjid. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung pada indikator pokok kita pada pagi hari ini, yaitu tentang mencatat pokok-pokok isi sambutan atau khotbah yang didengar. Nanti sebentar, ada teman kalian, Nadia, yang menjadi tim public speaking di sekolah ini, yang sudah berkali-kali menjuarai pidato di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, juga tingkat nasional. Dia Ibu jadikan untuk model pada pagi hari ini untuk menyampaikan pidato di hadapan kalian. Nanti kalian mendengar dan mencatat. Setelah itu, Anda mencatat pokok-pokok, menulis pokok-pokok itu ke dalam beberapa kalimat. Setelah itu yang terakhir menyampaikan secara lisan ringkasan sambutan atau khotbah. Nanti setelah Nadia berpidato, Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk menyampaikan kembali kira-kira isi pokok sambutan tadi apa, atau isi pokok pidato yang disampaikan
oleh Nadia tadi apa saja. Dan tujuan pembelajaran ini jelas sekali yang sudah tertulis di dalam indikator ini, yaitu agar siswa mampu mencatat pokok-pokok isi sambutan atau khotbah ke dalam beberapa kalimat dan mampu menyampaikan secara lisan ringkasan sambutan atau khotbah. Jadi kalau Anda sudah mampu menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh teman kalian Nadia dalam pidato sebentar, dan dipastikan ketika Anda nanti mendengar sambutan atau khotbah di luar sana, Anda mampu menyimak semua isi sambutan atau khotbah ataupun pidato itu dengan baik. Sudah jelas ini tujuan pembelajaran? Jelas, Bu. Baik. Berikut Ibu akan mempersilakan Nadia untuk menyampaikan pidatonya. Kebetulan Nadia ini akan dipersiapkan mengikuti lomba di tingkat provinsi yang berasal dari kelas ini juga. Yang terhormat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, singkat hadirin yang saya muliakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama patutlah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk membawakan sebuah pidato tentang 4 pilar kebangsaan yang saya sederhanakan lagi dalam subtema penguatan pendidikan terhadap muda berlandaskan 4 pilar kebangsaan. Hadirin yang saya hormati, saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami krisis multidimensi akibat dari perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia tahun ini memasuki usia kemerdekaannya yang ke-73. Di usia yang sudah lebih dari setengah abad ini, seyogianya bangsa Indonesia telah mengalami kemerdekaan dalam segala hal. Tetapi kenyataan yang kita saksikan selama ini justru sebaliknya. Kekacauan, kerusuhan, demonstrasi yang menjurus pada anarkisme dan bahkan kriminalitas marak terjadi di negeri tercinta. Berbagai perilaku penyimpangan yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan betapa lemahnya karakter bangsa dalam diri setiap pelakunya. Jika hal ini terus dibiarkan, maka bangsa Indonesia yang telah merdeka selama 73 tahun lamanya suatu saat nanti akan terpecah belah. Harusnya kita sebagai pemuda hanya duduk terpaku menatap bangsa ini dalam kehancuran dan kegoncangan. Jangan menunggu, lakukan sesuatu. Tidak perlu dengan hal yang besar, cukuplah dengan hal yang kecil, yakni membina mentalitas kita dengan cara memperdalam pemahaman kita mengenai 4 pilar kebangsaan. Mari kita membenahi diri dan membekali diri kita dengan iman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Saudara-saudara yang saya kasih, 4 pilar kebangsaan yang Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat pilar ini merupakan fondasi utama dalam pembangunan karakter bangsa. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kalimat serta perbuatan selama penyampaian pidato ini. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Bagus ya? Bangsa. Layak tidak untuk jadi juara? Tapi sebelumnya Ibu minta 1 atau 2 dari kalian untuk memberikan sedikit komentar, kritik atau saran atas penampilan teman kamu Nadia. Oke, di belakang nanti. Baik, untuk saya akan memberikan sedikit saran kepada Nadia bahwa saat Nadia membacakan atau membawakan sebuah pidato di depan, saat Nadia membesarkan intonasi agar artikulasinya itu agak lebih jelas,
walaupun suaranya besar tapi pengucapan kalau terlalu cepat, jadi kami sebagai audiens tidak bisa mendengar dengan jelas. Jadi saya rasa itu saja saran dari saya. Sekian dan terima kasih. Sebelum saya menyampaikan kritik dan saran dari saya ingin mengapresiasi pidato dari Nadia, sungguh sangat luar biasa. Sampai bulu kuduk saya merinding. Jadi mulai dari kontak mata, audiens itu mantap, suaranya bagus, lantang. Namun saran dari saya itu bahasa tubuh dari Nadia itu terlalu banyak, jadi membuat kami audiens ini nih merasa agak terganggu gitu. Jadi saya minta agak kurangi bahasa tubuh dari Nadia. Memberikan saran dan komentar saya terhadap pidato yang dibawakan oleh teman Nadia. Tapi sebelum itu saya ingin berkata bahwa pidato yang dibawakan oleh teman Nadia ini begitu bagus, begitu luar biasa. Sampai-sampai apa yang dia bawakan itu membuat saya itu susah berkedip untuk melihat dia. Jadi pidatonya itu yang dia bawakan itu sangat baik, dari materinya sudah bagus, gestikulasi sudah mantap, hampir semuanya itu bisa dikatakan sempurna. Tapi saya ingin memberikan saran. Itu saran saya hampir mirip dengan kedua teman saya. Yang pertama itu bahwa kata-kata yang diucapkan yang cepat dengan cepat itu setidaknya itu artikulasinya itu diperjelaskan. Jangan sampai kita boleh teman dia ini boleh mengatakan yang cepat, tapi kami sebagai audiens itu tidak menangkap dengan jelas apa yang dikatakan. Lalu yang kedua itu bahwa gestikulasinya. Menilai penampilan teman kalian Nadia. Dan Nadia ini masukan yang luar biasa. Yang mungkin baru hari ini aku dengar langsung dari teman-teman di kelas ini. Mata-mata yang sangat jeli untuk melihat sisi kekurangan. Yang berikut tadi kalian sudah mendengar dan mencatat kan? Sudah, Ibu. Sekarang Ibu mau mengecek apa yang kamu dengar tadi. Sampaikan kembali pokok-pokok isi sambutan. Kira-kira siapa? Saya, Bu. Jadi yang menurut saya bahwa tema pidato ini memang sangat bagus, Bu. Karena dia membahas tentang perbedaan kebangsaan yang dimana terdiri dari Pancasila, NKRI, Kebinekaan dan Undang-Undang Dasar 1945, dan di mana Indonesia sudah merdeka selama 73 tahun, tapi rasanya kok merdekanya sih belum. Karena di mana yang kita lihat bahwa kebinekaan ini, Pancasila ini tidak ditekankan secara mendalam dan tidak dimaknai secara mendalam, sehingga yang seperti kita lihat bahwa terjadi anarkisme, sara dan sebagainya, kriminalitas, sehingga menyebabkan Indonesia itu goyah. Tapi pada saat Pancasila itu bisa dimaknai secara baik dan pemuda-pemuda itu bisa mengilhaminya secara matang, maka sebenarnya kata Nadia bahwa kita pasti akan yakin 100% bahwa bangsa Indonesia akan mencapai puncak kejayaan, yakni kemerdekaan yang sesungguhnya. Memang saya sangat tertarik akan tema yang dibawakan oleh teman Nadia, yaitu membawakan tema tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita sebagai kaum muda, terlebih kaum muda ETT atau kaum muda di Indonesia, memang sangat terpengaruh dengan krisis multidimensi yang sedang terjadi di Indonesia, yang menyebabkan kita sekarang sebagai kaum muda itu masih sangat terpengaruh oleh globalisasi. Kita sebagai kaum muda itu tidak bisa mengikuti jalan orang-orang yang membangun negara kita. Dengan 4 pilar ini saya yakin kita sebagai kaum muda pasti bisa mencapai Indonesia yang lebih maju. Terima kasih. Di sini saya sangat terkesan dengan pidato yang dibawakan oleh Nadia. Jadi di sini saya menyimpulkan kita sebagai kaum muda Indonesia dan kaum muda NTT harus benar-benar menghayati dan menjalankan keempat pilar kebangsaan tersebut. Kita jangan menunggu, tetapi kita harus melakukan sesuatu. Jangan mengaku kalau kita ini warga NKRI, kalau kita masih melihat perbedaan dalam masyarakat kita. Jadi kita harus berjuang untuk NKRI ini karena masa depan bangsa Indonesia ini bergantung pada kita. Kita tadi kiranya sudah mewakili semua yang ada di dalam kelas ini. Ibu langsung menyimpulkan bahwa tadi pidato disampaikan oleh Nadia tadi ada 4 hal pokok yang menjadi benang merahnya. Yaitu yang pertama adalah Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga adalah NKRI, dan yang terakhir adalah apa tadi? Dan ada tugas jangka panjang untuk 1 minggu ke depan. Bagi yang beragama Katolik, silakan mencatat isi khotbah dari pastor di gereja manapun yang Anda ikut kebaktian atau misa. Sedangkan yang beragama Muslim, di hari Jumat ini silakan mencatat khotbah yang disampaikan oleh Ustadz. Dan kumpulnya pada hari Senin pekan depan. Sudah jelas? Sudah. Baik, terima
terima kasih untuk perhatian kita, untuk pelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi mungkin ada pertanyaan yang Anda perlu mengerti, silakan.